Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Adi Nugroho dengan NIM 2280 2400064. Perkenalkan, nama saya Alisola Putri dengan NIM 2280 2400013. Hari ini kita akan membuat video mengenai program menghitung energi kinetik dan potensial. Nah, tujuan dari video ini itu yaitu untuk menghitung, menganalisis, dan juga memvisualisasikan energi potensial dan kinetik dalam masa, ketinggian, dan kecepatan. Untuk yang pertama, kita akan membuat variabel dasarnya. Untuk variabel dasar dari energi kinetik dan energi potensial, jadi kita tulis dulu ya kayak ini untuk masa, kecepatan, ketinggian, dan gravitasinya. Untuk masanya kita misalkan itu 2,0, kecepatannya 3,0 meter per sekon, dan tingginya 5,0 meter, dan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Setelah kita membuat variabel dasar, kita print untuk memunculkan teks dalam terminal nanti, karena kalau misalnya nggak dimunculkan di print itu ntar nggak bakal muncul teman-teman. Jadi print contohnya masa benda, masa dalam 1 kilogram. Jadi di print itu juga dimasukkan variabel atau satuannya teman-teman. Setelah kita membuat variabel dasar, kita lanjutkan dengan membuat untuk mengecek apakah benda itu bergerak atau tidak. Kita di sini menggunakan if dan else. If itu kita kondisikan benda sedang bergerak karena kecepatannya melebihi 0, sedangkan benda diam itu kita gunakan else karena negatif. Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti itu kecepatannya itu negatif ataupun nilainya itu kurang daripada 0, itu ada lagi teman-teman. Kemudian kita akan membuat simulasi kecepatan di setiap detiknya. Nah, di sini kita menggunakan for, yaitu yang berfungsi sebagai pengulangan data teman-teman. Nah, jadi for t itu adalah waktu, in range-nya itu 1 dan 6. Jadi pengulangannya itu dari 1 dan sampai 6 teman-teman gitu. Terus ada v sama kecepatan plus t itu bertambah setiap 1 meter per sekon per detiknya teman-teman. Sama kita tuliskan print untuk memasukkan tulisan lagi yaitu detik ke berapa, kecepatannya berapa. Setelah mensimulasikan kecepatannya per detik, kita lanjut dengan menghitung fungsi energinya. Kita menggunakan def dan return. Def itu untuk mendefinisikan fungsi, sedangkan return itu sama aja teman-teman kayak print, tapi bedanya dia datanya bisa digunakan berulang-ulang kali. Di sini kita menggunakan energi kinetik dan energi potensial. Untuk returnnya itu 0,5 karena dia hitungan dari setengah. Yeah. Dan rumusnya nih M per V. Ini bener nih, makanya salah nih, di ada kurang-kurang gitu. Return M dikali G dikali Lanjut. Setelah menghitung fungsi energi, kita lanjut ke contoh penggunaan fungsinya itu teman-teman. Nah, dikarenakan kita akan mencari kinetik dari potensial, maka kita tuliskan di sini itu EK, energi kinetik, dan variabel itu adalah masa dan kecepatan yang mempengaruhinya. Terus ada EP juga yang berpengaruh itu adalah masa dan ketinggian. Nah, terus kita kita klik print dan kita tuliskan lagi untuk EK, EP, dan satuan itu adalah Joule. Setelah itu, setelah kita mencontohkan penggunaan fungsi, kita lanjut ke perhitungan energi kinetik untuk berbagai kecepatan. Di
sini kecepatan bendanya kita misalkan 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita print daftar kecepatan benda, yaitu kecepatan benda yang ini, dan kita menggunakan for V in kecepatan benda ini teman-teman ya. Terus setelah itu kita print lagi dengan satuannya itu joule. Nah, lalu kita di sini akan membuat kelas partikel, teman-teman. Nah, untuk kelas sendiri itu berfungsi untuk mendefinisikan data dan fungsi yang dimiliki oleh suatu objek. Ini kurang tahu. Jadi misalkan kelas partikel, terus kita def itu untuk mendefinisikan fungsi. Nah, fungsinya itu adalah init. Nah, ini itu juga untuk menganalisis objek dalam kelas. Jadi dianalisis dari si init ini, teman-teman gitu. Kita tuliskan semua. Di sini ada energi kinetik dulu sama energi potensialnya. Betul. Lanjut. Nah, lalu kita lanjut untuk membuat objek partikelnya, teman-teman. Di sini kita benda itu partikelnya kita pengulangan itu 2, 3, dan 5. Nah, untuk print itu kita masukkan lagi untuk benda kinetik dan benda potensialnya dengan satuan yang sama, yaitu joule, teman-teman. Berdasarkan kelas yang tadi ya. Terus setelah itu kita akan menggunakan clip. Di sini kita import layer. Maaf ya, agak bising. Di sini import clip layernya menggunakan matplotlib untuk memunculkan grafiknya. Kita menggunakan mat. Setelah itu cara untuk menggunakan mat itu, Karena kita akan menggunakan akar energi, jadi kita menggunakan rumus mat. Kita lihat STRT. Nah, STRT sendiri itu akar, teman-teman. Kita udah belajar dulu kan di Excel bahwasanya STRT itu adalah akar. Nah, jadi mat dikali dengan akar. karena energi kinetis itu satu print. Setelah di print, kita lanjut ke visualisasi sederhana, teman-teman. Untuk visualisasi sederhana ini, mulai dari waktu dan energinya dulu. Waktunya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan energi itu ada energi kinetik massa V for international 1,6 yang tadi di atas itu. Nah, di sini kita menggunakan PLT.plot itu berfungsi untuk mengatur dari si matplotlib ini, teman-teman. Jadi kayak untuk mengatur warna ataupun markernya gitu. Di sini kita pakai warnanya blue dan warnanya itu orange. Itu kita akan menggunakan PLT title. PLT.title itu adalah judul dari si grafik ini, yaitu grafik energi kinetik terhadap waktu. Setelah itu, di sini ada dua nih teman-teman, yaitu PLT label. PLT labelnya itu adalah X dan ada Y. Nah, untuk sumbu X nya itu kita menggunakan X label, artinya itu adalah sumbu X. Nah, ada sumbu X itu adalah waktu, dan Y label itu adalah untuk sumbu Y. Nah, kita menggunakan energi kinetik pada sumbu Y, teman-teman. Dengan satuan joule. Setelah itu grid, PLT grid. Ini tuh untuk memunculkan si garisnya itu, teman-teman. Nah, agar semuanya menjadi suatu grafik yang utuh, kita perlu PLT show. Langsung saja. Oke, setelah itu kita coba untuk run. Nah, teman-teman, setelah di stop record dan menggeser tempatnya, jadi kita akan mencoba untuk run ya, teman-teman. Kita menguji apakah coding kita sudah benar atau belum di sini.
Nah, dan sudah keluar angkanya dan grafiknya juga udah keluar. Nah, jadi ini adalah bentuk grafik yang tadi kita sudah buat teman-teman gitu. Ini Langsung. grafik energi kinetik terhadap waktu. Hmm. Benar kan, ininya di sumbu Y-nya itu adalah joule dan X-nya itu adalah waktu. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari kami. Salah dan jangan ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you.